Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang saya peroleh dari pengkaderan PMII. Jadi kalau ada teman-teman alumni di sini, PMII itu sangat berharga. Tapi manfaatkan dengan baik. Setiap malam saya mau berdiri di tengah. Soalnya ini serius, menjaga keberlanjutan UI. Pinjam kamera. Setiap malam ini orang-orang PMI, jaga BB ini kampus. Setiap malam saya undang sarjana-sarjana pertanian yang ada, yang insinyur-insinyur itu rapat. Karena saya ada modal dari PMI setiap di kader. Catatan bagi para alumni, jangan sampai melupakan penghormatan kepada para guru-guru kita. Assalamualaikum Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kita lihat. Kalau ibage, ini lolongin masih jangan sebab kita dekatnya imam. Ternyata benar Pak Rektor. Begitu Pak Rahman Basalama salam karena beliau yang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Kiai Rahman Basalam itu balik. Darmawan, agak mujama Mbok. Kenapa dia sapa saya? Karena saya urusi PMI waktu saya kuliah di Stip Al-Ghazali. Dan saya sering mengundang beliau untuk kasih materi. Dan dia tahu saya adalah anak PMI. Weh anak-anak PMI, jaga benar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Rapat kemarin di Surabaya, 3 bosnya Dikti semuanya menutup sambutannya dengan mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dalam hati gue bilang yang ketoka Pak Basalami bilang kepada saya, agak mujama masyarakat dia naga Agustas. Saya cerita pernah di ini. Dia bilang ke saya, mau kau menjadi dosen? Nah pedakar Pak Basalama kero. Wih mau sekali Pak Ki. Wih senangnya hatiku padahal saya baru sementara kuliah. Maka dia bilang ke saya, kau bikin permohonan masuk di UMI. Jadi saya juga pernah jadi dosen yayasan UMI sebelum sekarang. Padahal waktu itu Pak Rektor, ini juga menjadi catatan dan pesan kepada Bapak. Waktu itu sebenarnya saya melamar jadi dosen di Stip Al-Ghazali, tapi tidak diterima Kak. Untung ada Pak Basalama bilang, kau, saya masuk jadi dosen di UMI. Dan dengan keseriusan itu masih hidup Pak Kiai Rahim Amin. Dia bilang begini, dan mau kopi kelola itu pada Lampe. Ya sekarang dan selama ini dikelola oleh Pak Kiai Zen Irwanto. Saya buka itu bersama Pak Kiai. Pelihara ayam, saya disuruh bawa mobil gombrang untuk menyiram, saya lakukan itu. Sehingga saya ingin pesankan di poin ini. Kepada teman-teman alumni, jangan gengsi, yang penting kerja halal. Saya kerjakan itu, dan akhirnya Yayasan UMI, waktu itu rektornya itu Pak Kiai Mansur Ramli mengatakan kepada saya, karena saya sudah selesai magister, dia bilang kepada saya, mau kau gak pergi sekolah, doktor? Dalam hatiku, inilah cita-cita yang ada di pikiran saya, mau sekolah. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman alumni, jangan lupakan guru kita untuk minta pandangan dan pertimbangan. Saya datang lagi di guru-guru kita. Prof, saya disuruh ketua yayasannya UMI untuk pergi sekolah S3, karena saya sudah master. Apa dia bilang guru kita? Hei Darmawan, ini persoalan nasib ya. Kalau kau terima tawarannya yayasannya UMI, tidak bisa kau mendaftar PNS. Karena kau sudah dibiayai oleh UMI untuk pergi S3. Makanya saya ingin beritahu kepada teman-teman, termasuk sebenarnya ini pesan bagi dosen. Ini adalah persoalan moral. Dan saya benar, andai kata saya terima tawaran itu, saya pergi ke luar negeri sekolah, saya tidak akan mungkin mendaftar untuk menjadi PNS.
Karena saya mengkhianati orang yang telah merekomendasikan kepada saya. Saya bilang sama Pak Kiai, ajana Pak Kiai, biar saya urus pada lampe, urus manu-manu Pak. Nak pergi mapamu lah weh. Oh iya balik nak. Ternyata akhirnya benar jalan itu. Suatu waktu ada pendaftaran untuk masuk menjadi dosen negeri. Dan saya mendaftar. Dan saya diterima lagi. Waktu itu saya ingin juga pesankan kepada teman-teman, saya mendaftar yang mau diterima dosen 12 orang, yang mendaftar itu 6 orang magister. Belum menjadi syarat seperti Undang-Undang 12 tahun 2012 bahwa harus master. S1 pun diterima. Yang mendaftar 6 orang ada master, termasuk salah satu diantaranya adalah nama Darmawan. Ada juga alumni dari sini. Saya diberitahu lagi orang kepada saya, ajak nama guru. Lulus begitu, 12 orang mau diterima, kita 6 orang master, diterima semua yang master. Itu menurut pernyataan beberapa yang ikut tes. Saya tetap saja belajar dengan serius. Karena namanya tes, ya harus serius. Meskipun ada tiket lebih dibanding orang lain, tapi tetap serius. Saya ingin beritahu kepada Bapak dan Ibu sekalian, dari 6 master yang mendaftar itu, termasuk ada dari IPB UGM, ada dari Brawijaya, hanya 1 master yang lulus. Itu Darmawan. Ini kan testimoni ya Bu. Saya kasih testimoni ini. Dan waktu itu, karena saya sudah lulus, saya pergi lagi ke Pak Kiai Bahasa Lama. Mau pamit, masih kau patah-patah Pak Kiai. Pak Kiai, saya mendaftar dan saya diterima di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Waktu itu saya masih SK Unhas. Apa dibilang Pak Bahasa Lama ke saya? Andaikan kau mendaftar di Fakultas Pertanian Unhas, saya tidak izinkan kau. Kenapa? Karena yang kau nanti akan temani semua guru-gurumu dan susah kau berkembang. Tapi karena kau lulus di Politeknik Pertanian, saya yakin kamu cepat bisa berkembang. Jadi itu kata-kata ulama dan kiai itu memusuh. Yang penting permanfaatan kita ada. Dan ternyata benar. Perjalananku, saya urutan ke angkatan 8 masuk di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Direktur pertamanya dosen dari Perikanan Unhas. Direktur kedua masih dosen dari Fakultas Perikanan Unhas. Direktur ketiga itu dari angkatan pertama masuk dosen di Politeknik Pangkep. Direktur berikutnya dosen angkatan pertama masuk di Politani. Direktur berikutnya dosen angkatan kedua masuk di Politani. Dan ternyata direktur berikutnya angkatan ke-8 dari orang-orang yang masuk di Politeknik Pangkep. Saya dianggap memotong generasi. Karena masih ada angkatan ketiga, angkatan keempat, angkatan kelima, angkatan keenam, angkatan ketujuh. Tiba-tiba melesat muncul 1 orang dari seorang alumni Al-Ghazali, karena ini ditelusuri juga ini, yang menjadi direktur di Politeknik Pangkep. Sehingga dulu, awal-awalnya saya itu dibombardir mati-matian. Pertama, dia bilang kenapa ini ada orang PTS masuk juga menjadi pimpinan perguruan tinggi negeri. Nah, yang saya mau bilang kepada Bapak dan Ibu sekalian, satu yang saya tidak pernah lupakan, bahwa guru-guru kita menjadi bagian dari itu. Bahwa PMII menjadi bagian dari itu. Kenapa? Waktu seleksi di tingkat kementerian, ada seorang sosok dan juga guru kita, guru saya dulu waktu kuliah, yang membackup dan mengatakan bahwa itu adalah muridku. Beliau itu adalah Bapak Kiai Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Jadi kan dimintai, ada panselnya, ada panitia seleksinya.
Dan panitia seleksi itu terakhir 3. Salah satu di antaranya adalah Profesor Nasaruddin Umar. Dan orang-orang tidak tahu kenapa ini ada satu bisa langsung masuk. Sehingga banyak direktur lain berguru kepada saya, kenapa Bapak bisa dapat 100% seorang menteri? Saya bilang elok pun Allah Ta'ala. Padahal ada orang di belakang kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan berhenti untuk selalu hormat pada gurunya. Karena jangan sampai kita ini menjadi murid yang tidak tahu diri dan guru kita pun juga merasa tergores hatinya dan mengatakan anak agayai. Tapi saya yakin kepada ketua panitia, Bapak Rektor, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ketua Dewan Guru Besar, alumni Universitas Islam Makassar adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tunjukkan kepada institusi kita Universitas Islam Makassar bahwa saya ini orang yang bisa diandalkan. Dan alhamdulillah banyak testimoni dari alumni-alumni kita yang menjadi contoh, bukan hanya saya. Sehingga jaga keberlanjutan institusi ini dan semoga institusi kita ini bisa terus eksis, terus bisa berlanjut di bawah kepemimpinan Pak Rektor Prof. Muammar. Kita bersama-sama mendukung institusi ini untuk tetap bisa eksis dan berkelanjutan. Termasuk yang saya katakan tadi bahwa eksistensi berikutnya ternyata semakin dibuka ruang oleh pemerintah agar supaya perguruan tinggi swasta pun tidak lagi menjadi bagian yang pilihan-pilihan tertentu, tapi dia akan dibersamakan untuk menjadi pilihan pada sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi. Kemudian yang terkait dengan itu tentu akreditasi, karena ini selalu menjadi pertimbangan dan Bapak dan Ibu para alumni beri support kepada institusi kita karena salah satu poin yang dinilai adalah tracer study, berikan informasi yang produktif terhadap institusi ini sehingga penilaian itu bisa baik terhadap institusi kita. Dan kepada Bapak dan Ibu para alumni, Bapak dan Ibu dosen, Bapak-bapak para pimpinan universitas, yayasan, Dewan Guru Besar, mari kita sama-sama menjaga institusi ini, apapun adanya institusi ini. Bahwa ada hal-hal yang terjadi di dalam institusi ini, itu urusan rumah tangga kita. Kitalah yang mengurusnya, jangan sampai keluar informasi-informasi yang tidak produktif itu. Karena itu akan merugikan institusi kita. Apapun adanya kepada para teman-teman alumni yang kita alami di sini, bukan berarti bahwa kita ingin menutupi apa yang belum sepenuhnya maksimal di institusi ini. Tapi memang karena ini menjadi rumah tangga kita, jagalah dengan baik. Agama kita juga mengajarkan kepada kita untuk jangan membuka hal-hal yang kurang baik terhadap apa yang kita miliki. Bahwa ada yang masih belum sepenuhnya seperti ekspektasi kita, tidak apa-apa. Mari kita coba memberikan kontribusi untuk memperbaiki itu. Karena memang tidak ada yang sempurna. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada para alumni. Semoga Bapak dan Ibu menjadi alumni yang bisa diandalkan di tengah-tengah masyarakat dengan persaingan yang begitu sangat ketat sekarang ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa terus eksis untuk menunjukkan jati dirinya, menunjukkan jati diri institusi Universitas Islam Makassar ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh para alumni kita kepada Pak Rektor, kepada yayasan, kepada Bapak dan Ibu dosen terutama. Anggaplah kami semua ini adalah anak-anaknya yang senantiasa memohon arahan dari Bapak dan Ibu para dosen. Dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap institusi ini yang telah mengantarkan kami untuk menjadi seorang alumni dari perguruan tinggi ini. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.